Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang membuat soal. Oke, saya asumsikan bahwa kita semua sudah bisa bikin kelas atau belum. Kalau gitu, kita coba untuk membuat kelas. Ya, kita klik buat kelas, lalu kita masukkan kelasnya, kita masukkan rombel, lalu kita kasih nama kelas, deskripsi, yaitu tujuan untuk buat kelas ini. Lalu kita pilih mata pelajaran. Kita pilih juga agenda berapa, mau dalam semester kita mau berapa pertemuan untuk kelas ini. Kita klik buat kelas. Setelah berhasil, hasil kelas akan bisa kita lihat di sini. Oke, lalu kita lanjutkan ke standar kompetensi. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu guru tentu lebih paham dari saya. Saya asal aja isi yang sini. Untuk menyimpan KI dan KD-nya bisa di sini kita simpan dan bisa dihapus atau diedit. Oke, lanjut ke berikutnya, KKM. Nah, ini kita bisa setting mau berapa KKM-nya sesuai dengan juknis penilaian berdasarkan pembobotan. Oke, jadi kalau saya set sedang semua akan 67. Coba kita set tinggi. Nah, KKM-nya adalah 78. Dan predikatnya seperti ini. Kita lanjutkan ke rencana pembelajaran. Kita buat rencana tanggal, kita pilih mulai jam berapa, kita masukkan pertemuan. Ini hanya aja satu karena tadi saya hanya satu pertemuan. Lalu pembahasan materi tentang kompetensi inti, tujuan pembelajaran. Ya, untuk isiannya seperti apa Bapak Ibu guru tentu yang sudah lebih paham daripada saya. Metode, kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat yang di sini yang sudah kita buat tadi akan muncul di sini. Seperti itu, bisa diedit atau dihapus. Lalu lanjut ke bahan ajar. Bahan ajar ini kita bisa membagikan bahan ajar kepada siswa, baik itu berupa Word, PowerPoint, PDF atau yang lainnya juga, link atau gambar. Nah, kita bisa pilih formatnya di sini. Kita coba PDF. Kita browse. Nah, kita pilih yang mana PDF yang mau dibagikan sebagai bahan untuk siswa. Kita masukkan nama bahan ajar biar siswa mudah memahami maksudnya. Oke, keterangan tentang file itu. Nah, di sini apakah kita mau share? Kalau mau ditampilkan ke siswa, kita contreng. Oke,
Oke, nah di sini yang sudah selesai. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini untuk menambahkan siswa ya. Jadi diklik tergabung, nanti siswa akan tergabung. Untuk absensi kelas juga bisa. Pada pertemuan pertama, nah Muhammad Ari ini hadir, izin atau terlambat. Jurnal guru. Kita bisa menambahkan jurnal setiap pertemuannya. Contohnya Muhammad Ari Winarno ini sering tidur di kelas. Untuk bersikap, nah negatif, dan tindak lanjutnya bagaimana kita bisa catat di sini. Kita klik simpan. Ini akan tercatat di situ dan bisa diekspor sebagai Excel. Lalu yang terakhir kita belajar tentang CBT. Mau kuis atau bagaimana jenis ujian, lalu nama ujiannya. Oh iya, untuk ini setiap kita ngetik akan otomatis tersimpan. Mau ini untuk mengatur waktu mulai dan selesainya ujian. Kalau belum waktunya mulai, siswa tidak akan bisa ujian. Kalau sudah selesai batas akhir ujian, siswa juga tidak akan bisa ujian. Hanya pada tanggal mulai dan batas akhir ujian itu aja. Kita bisa memilih untuk mengacak soal atau tetap berurutan. Oke, kita klik simpan. Oke, nah saat klik simpan kita akan ke sini. Nah, di sini kita bisa edit, buat soal. Pertanyaan ke-1 ini maksudnya soal pertama. Mau jenis soalnya bagaimana? Kita coba yang salah benar. Oke, kita coba yang soal salah benar. Jadi jawabannya hanya ada 2, nanti salah dan benar. Yang diklik itu, saya klik benar itu berarti itu adalah kuncinya. Lalu kita isi bahwa nilainya berapa. Jadi yang ada contrengnya itu kunci. Pertanyaan kedua kita coba yang multiple choice. Oke, kita masukkan soal di sini. Lalu untuk opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D. Opsi jawaban E ini diisi aja karena nanti kita tunggu update selanjutnya yang sesuai dengan MTS yang sampai D ya. Oke, kita tambahkan soal lagi. Pertanyaan ketiga kita coba yang menjodohkan. Nah, menjodohkan ini jawabannya yaitu untuk berjodoh-jodohan. Jadi jawaban dan di sampingnya itu harus tepat. Nanti di siswa yaitu mereka harus menarik jawaban ke mana yang tepat, ditimpakan ke atas jawaban yang tepat. Nanti kita akan simulasikan juga untuk di siswanya. Kita ketik soalnya di sini. Ini hanya contoh saja ya, saya yang kurang paham seperti ini. Hanya contoh untuk pengisian aja. Pertanyaan keempat kita coba yang short answer. Jadi short answer ini nanti sistem akan mengoreksi dengan ketepatan jawaban menggunakan algoritma string matching. Jadi kalau jawaban pendeknya sama dengan yang dikunci, nanti akan dinyatakan sebagai jawaban benar. Contoh saja, begini aja.
5 ini mari kita coba yang esai. Jadi untuk esai nanti siswa akan mengetik jawabannya. Nah, kalau kita coba sampai 5 aja, kita hapus yang soal ke-6. Kita klik simpan dan tutup. Kalau sudah selesai atau kita mau coba import soal. Nah, import soal ini template-nya nanti kita bisa download di sini. Nah, ini template-nya. Kita klik simpan berkas, nanti akan terdownload. Ya, itu namanya soal XLS. Template-nya juga sudah dibagikan pada grup. Nah, nanti yang diupload ini. Kita open, nanti dia akan terupload. Oke. Untuk tampilannya di template soal seperti ini. Jangan lupa klik enable editing, soal, lalu opsi A, opsi B, opsi C, opsi E, dan kunci jawaban ditulis. Semua di situ ditulis. Oke, setelah itu kita klik telusur soal, lalu klik open. Ya, seperti itu. Lalu diklik import soal. Oke, cukup sampai situ. Kita simpan. Oke. Nah, pada menu ini kita akan kembali ke menu ini. Jumlah soal 5 kita tadi buka, tokennya itu token. Nah, kita bisa simulasikan soal yang nanti akan tampil di siswa. Seperti ini. Siswa bisa meloncat. Nah, ini yang tadi yang soal mencocokkan tadi. Soal esai seperti itu tampilannya. Kita coba saja yang ini. Kita coba jawab. Kita coba jawab. Nah, nanti akan ada di sini akan muncul kolom untuk menjawab di siswa. Nanti kita simulasikan di siswa juga. Sekarang kita coba yang di siswa. Ini soal yang tadi. Sebentar. Oke, salah. Sebentar, kita ulangi lagi. Kita login siswa. Oh ya, ini nanti juga bisa untuk siswa seperti ini ya. Login dulu, username dan password. Setelah berhasil, nah menu untuk siswa ini, lalu siswa bisa klik di kelas online. Mau kelas yang mana? Nah, oh ini sebentar, kita klik komputer based test. Kayaknya salah, ini yang satu ini. Kita coba yang atas ini. Kita klik CBT. Iya, ternyata masih salah. Ternyata ini yang bawah ini ya. Lalu klik CBT. Oke, untuk siswa nanti saya bikin video yang bisa Anda bagikan ke siswa Anda biar tidak kesulitan untuk mengikuti tesnya. Nah, token sudah ada di sini, tinggal siswa mulai ujian. Berhasil, kita klik OK. Nah, ini yang tadi. Jadi untuk menjawab ditarik ke jawaban yang benar. Ini tampilan di siswa. Nah, ini untuk yang short answer tadi.
Ini yang esai, nanti siswa jawabnya di sini. Kita jawab aja. Di sini kita juga bisa loncat nomor sebenarnya. Kita klik selesai ya. Oke. Nah, jumlah nilai akan muncul. Langsung siswa bisa mengetahui nilainya. Nah, kita kembali ke menu tadi. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya, bisa melihat analisis. Nah, hasilnya untuk Muhammad Arif Winarno nilainya 100. Sebenarnya itu bukan salah ya. Tadi yang uraian, yang esai. Kita bisa riset dan anak bisa lagi, atau kalau edit kita nggak bisa ya, kalau sudah mulai ada anak yang sudah login kita tidak bisa edit. Nah, sekarang analisis butir soal seperti ini. Soal 1, 2, 3 itu 4, 5. Jawabannya seperti itu. Keterangannya di sini. Nah, untuk edit tidak akan bisa maupun hapus karena siswa sudah ada yang mengerjakan. Baik, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.